Serangkaian HUT PDAM Kota Denpasar ke-22 pada 1 Juli 2019, PDAM Kota Denpasar menggelar sarasehan dengan 3 narasumber. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekda Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara. Sarasehan dengan tema meningkatkan kewirausahaan dan good corporate governance insan perusahaan daerah di Kota Denpasar menghadirkan 3 narasumber yakni Asisten 2 Kota Denpasar, Bintang Puspayoga, Asisten 3 Kota Denpasar, Edi Mulia, dan Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Denpasar, Profesor Iwayan Ramanta. Kegiatan tersebut dihadiri 300 peserta yang berasal dari intern insan PDAM Kota Denpasar, perwakilan karyawan, kadis, dan Dewan Pengawas, PD Parkir, dan PD Pasar. Moderatornya adalah Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Denpasar Niputu Sri Utami. Direktur Utama PDAM Kota Denpasar Ide Bagus Gede Arsana mengatakan, terkait hari ulang tahun PDAM ke-22 pada 1 Juli 2019, sarasehan diharapkan menjadi media introspeksi seluruh insan PDAM Kota Denpasar untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan air bersih. Kenaikan tarif PDAM sebesar 15% baru-baru ini merupakan imbas dari penggantian pipa-pipa yang telah rusak serta meluaskan cakupan layanan PDAM Kota Denpasar. Terkait penyelenggaraan sarasehan, beberapa hal telah dilakukan PDAM Kota Denpasar, di antaranya matur piuning di Padmesana PDAM Kota Denpasar dan upacara pakelem di Danau Batur. Setelah sarasehan keesokan harinya, kegiatan akan dilanjutkan dengan temu pelanggan sebagai ajang sosialisasi hal-hal yang terkait peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam penyediaan air bersih. Puncaknya pada 1 Juli 2019, PDAM Kota Denpasar akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22 dengan upacara keagamaan. Merubah paradigma masyarakat karyawan yang nantinya akan lebih berenergik, berinovasi, dan loyal terhadap perusahaan. Salah satu narasumber yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Denpasar, Profesor Wayan Ramanta mengatakan, ada 2 hal pokok yang dilaksanakan terkait implementasi PP nomor 54 tahun 2017 yang pada intinya mengharuskan PDAM mempertegas PDAM sebagai perusahaan umum daerah. Intinya PDAM memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tata kelola yang lebih baik dan prinsip-prinsip kewirausahaan yang di satu sisi sebagai pelayan masyarakat dan di sisi lain harus bisa mengelola perusahaan yang baik agar PDAM bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah. PDAM juga harus mampu menjabarkan moto Denpasar Sewaka Dharma dalam hal gemar dan bangga sebagai pelayan masyarakat. Dalam Ranperda mengenai PDAM, dalam rangka PDAM menyesuaikan dengan PP nomor 54 tahun 2017, PDAM Kota Denpasar menegaskan nama PDAM Kota Denpasar adalah Tirta Sewaka Dharma. Namun, Profesor Wayan Ramanta tidak menampik selama ini masih ada hambatan perbaikan kualitas pelayanan PDAM berupa terbatasnya investasi, perbaikan pemipaan. 5 tahun ke depan bisa kita jawab dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, yaitu melaksanakan prinsip sewaka dharma bagi masyarakat Kota Denpasar. Nominal investasi yang dibutuhkan mengatasi masalah pemipaan adalah sebesar 600 miliar rupiah. PDAM Kota Denpasar kedepannya akan berusaha memperbanyak pembangunan instalasi pengelolaan air IPA di berbagai wilayah di Kota Denpasar. Dengan tercapainya target investasi dan pembangunan IPA telah rampung, niscaya pelayanan PDAM Kota Denpasar kepada masyarakat akan jauh lebih prima. Gung Krisna, Bali TV.